adalah tombol konfirmasi lampu LED. Tombol ini berfungsi sebagai tombol konfirmasi saat ditekan sekali. Tekan tombol untuk menghidupkan atau mematikan play light. Ini tombol ya untuk menghidupkan. Nah, teman-teman bisa lihat di layar belakang ini, menghidupkan lampu dan mematikan secara otomatis. Selanjutnya tombol selanjutnya adalah exposure kompensasi button. Ini adalah exposure kompensasi button, di mana tekan tombol sekali untuk masuk ke menu penyesuaian kompensasi exposure. Kita coba, kita tekan tombol sekali untuk penyesuaian exposure. Nah, ini teman-teman bisa lihat penyesuaian exposure atau kecerahan teman-teman. Setelah kita tekan sekali, kemudian kita melakukan penyesuaian terhadap exposure. Untuk kembali kita tekan menu. Oke. Selanjutnya adalah thumb wheel. Nah, ini untuk melakukan atau roda jari atau roda jempol. Kita cukup melakukan pemutaran terhadap roda ini untuk menyesuaikan parameter opsi yang Anda inginkan pada saat ini. Kemudian selanjutnya adalah photo button. Photo button ini ada pada bagian ini, di mana cukup tekan sekali untuk melakukan pengambilan gambar. Misalnya, sekali lagi, cukup tekan sekali untuk melakukan pengambilan gambar. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tombol video button, di mana tekan start atau stop untuk melakukan perekaman. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah switch button. Nah, switch button ini adalah slider yang berfungsi untuk didorong ke atas masuk ke mode pan follow. Ini switch button teman-teman, pan follow, dan masuk ke mode locking untuk mengunci. Nanti kita akan praktekkan pan follow dan locking. Kemudian selanjutnya adalah tombol power button atau daya. Ini teman-teman, saya katakan sekali lagi, Anda tinggal menekan minimal 2 detik untuk menghidupkan dan mematikan power. Kemudian selanjutnya adalah baterai level indikator. Saya akan menunjukkan bagaimana cara melihat indikator baterai. Ini adalah indikator baterai. Level baterai ini menunjukkan berapa banyak daya yang tersisa. 0 sampai 25% itu adalah satu lampu biru. Kemudian 25 sampai 50% ada 2 lampu biru. Kemudian 50 sampai 75% adalah 3 lampu biru. 75 sampai 100 adalah 4 lampu biru. Sekali lagi, dia terbagi atas 1, 2, 3, 4. Segmen pertama 0 sampai 25, segmen kedua 25 sampai 50, segmen 3 50 sampai 75, segmen keempat adalah 75 sampai 100. Jadi kalau Anda sudah melihat level ini, maka di sini Anda bisa mengetahui bahwa level contoh yang saya pakai sekarang ini adalah masih berkisar antara 75 sampai 100%. Itu cara melihat indikator level baterai. Kemudian yang selanjutnya adalah phone go mode button atau full speed following mode button. Ya. Di sini teman-teman bisa melihat, saya balikkan ke belakang. Ya. Tombol mode untuk menyesuaikan kecepatan. Saat menekan tombol ini, stabilizer
akan memasuki mode follow untuk mengikuti kecepatan Anda. Nah, Phone Go Smooth 4 dapat mengikuti gerakan Anda secara sinkron dengan melakukan kecepatan penuh. Ya. Nanti kita akan praktikkan teman-teman bagaimana cara memakai trigger ini. Dimana kapan saya akan memakai trigger yang bagian atas dan trigger yang bagian bawah. Cukup ditekan saja. Nanti kita akan praktikkan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tombol mode atau yang kita katakan dengan following mode button. Ketika Anda menekan ini, maka stabilizer masuk ke mode sumbu kemiringan motor dan gulungan motor sumbu kembali ke keadaan awal. Saya ulangi, ketika Anda menekan ini 2 kali, tadi adalah tombol mode Phone Go, di mana akan menyesuaikan dengan kemana Anda melakukan pengambilan gambar. Kemudian ini juga mode Phone Go, tetapi yang terakhir ini adalah ketika Anda melakukan penekanan 2 kali tek, maka stabilizer akan kembali kepada posisi normal. Jadi cara Anda mengambil gambar, ketika stabilizer Anda sudah terlebih dahulu mengambil proses pengambilan gambar ke bagian kanan, maka layar smartphone yang ada pada bagian kiri dapat dikembalikan secara cepat dengan menekan 2 kali tombol trigger. Itu maksudnya seperti itu teman-teman. Dalam mode siaga, stabilizer masih dapat menyesuaikan posisi kamera ponsel. Itu. Bagian dari tombol fungsi yang saya sebutkan semuanya di atas hanya dapat digunakan ketika stabilizer terhubung ke aplikasi ZY Play di smartphone. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk smartphone yang tidak mengunduh aplikasi ZY atau tidak memakai aplikasi ZY Play ini. Oke, demikian pengenalan tentang kontrol panel.